Sugimoto menceritakan pengalaman yang dialaminya kepada Ashirpa, yang membuat Ashirpa terkejut. Sugimoto dengan berani masuk ke sarang beruang, di mana seekor anak beruang keluar dari balik bajunya. Sugimoto berusaha menyembunyikan anak beruang tersebut dan melarikan diri karena dia takut Ashirpa akan memakannya. Namun, Ashirpa justru heran mengapa Sugimoto tidak memakan anak beruang itu. Ashirpa menjelaskan bahwa suku Ainu akan merawat anak hewan liar tersebut di Khotan, yaitu desa tempat tinggal mereka. Akhirnya, mereka tiba di desa Ainu yang terletak di pinggir muara sungai besar. Penduduk desa hidup dalam komunitas yang tertib di bawah pimpinan seorang kepala desa. Penduduk Ainu menyambut kedatangan Ashirpa dan Sugimoto dengan ramah dan penuh ketertarikan, tanpa rasa takut sedikit pun. Ashirpa kemudian mengajak Sugimoto ke rumahnya, di mana mereka bertemu dengan nenek Ashirpa yang dipanggil Huchi. Huchi menyambut Sugimoto dengan ramah. Sugimoto juga dikenalkan kepada sepupu Ashirpa yang bernama Osama. Keluarga Ashirpa menyiapkan makanan untuk mereka dan bahkan mencoba membantu Sugimoto agar menikahi salah satu gadis di sana. Namun, Sugimoto tidak terlalu memahami niat mereka dan segera menghindar. Mereka menghabiskan malam bersama, menikmati makanan tradisional. Baupa dan Osama tertidur lelap, sementara Sugimoto didatangi oleh pamannya, yang juga merupakan kepala desa. Paman ini merasa senang melihat Ashirpa bisa tersenyum lagi, dan ia yakin bahwa Sugimoto adalah orang baik. Tiba-tiba, terdengar lolongan serigala dari kejauhan. Paman Ashirpa melanjutkan ceritanya, menjelaskan bahwa Ashirpa memiliki peliharaan seekor serigala putih bernama Retar. Ayah Ashirpa pernah menyelamatkan serigala itu dari serangan beruang coklat. Setelah bercerita, Paman Ashirpa pamit dan membawa anaknya, Osama, kembali ke rumah. Setelah mereka pergi, Sugimoto teringat momen-momen yang telah ia lewati bersama Ashirpa. Ia teringat senyumnya, tawanya, dan segala hal tentang gadis itu. Sugimoto mulai membandingkan kehidupannya yang suram dan penuh kegelapan dengan kehangatan yang dirasakannya bersama Ashirpa. Nenek Huchi kemudian memegang tangan Sugimoto dan mengucapkan doa dalam bahasa Ainu, mendoakan yang terbaik untuk Sugimoto dan Ashirpa. Malam itu, Sugimoto memutuskan untuk meninggalkan desa Ainu. Ia tidak ingin Ashirpa berada dalam bahaya jika terus bersamanya. Pagi itu, Ashirpa terbangun namun menyadari bahwa Sugimoto sudah pergi. Sementara itu, Surumi dan pasukan Divisi 7 tidak bisa melanjutkan perjalanan karena salju yang turun dengan lebat. Tiba-tiba, Kapten Divisi 7 bernama Ueda datang menemui Surumi. Ueda sangat marah karena Surumi membawa anak buahnya ke Otaru tanpa perintah darinya. Bahkan, beberapa anak buahnya tewas dan 5 orang hilang. Kapten Ueda merasa Surumi tidak layak menjadi letnan di Divisi 7. Ueda memaki dan menuding Surumi. Namun, Surumi merespons dengan cara tak terduga. Dia langsung menggigit jari Kapten Ueda. Melihat kejadian itu, Kapten Ueda memerintahkan bawahannya, Sukiyama, untuk menembak Surumi. Tapi, Sukiyama justru mengarahkan senapannya dan menembak kaptennya sendiri. Sementara itu, di kota Otaru, seorang narapidana merasa sangat senang karena kini dirinya bebas. Ia ingin mengunjungi berbagai tempat hiburan di kota tersebut. Namun, tiba-tiba dia bertemu dengan Usami, seorang rekan sesama narapidana. Usami berhasil menangkapnya, tetapi narapidana tersebut ternyata ahli dalam melarikan diri. Dia berusaha kabur, namun justru bertemu dengan tentara dari Divisi 7. Shiraishi berpura-pura terganggu di tempat pemandian umum. Para tentara ini terkejut saat Usami berlari untuk menangkap Shiraishi, dan tentara Divisi 7 segera menembaki Usami. Namun, Usami sangat kuat dan berhasil menerjang para tentara tersebut, terus mengejar Shiraishi. Di tengah kekacauan, tiba-tiba terdengar tembakan dari arah lain. Hijikata dan anak buahnya mulai menembaki tentara Divisi 7, memicu baku tembak di sana. Shiraishi memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Sebuah granat terlempar di dekatnya, tapi dengan cepat Shiraishi membuangnya. Beruntung ia selamat dari ledakan tersebut. Sementara itu, Surumi tiba di lokasi, dan anak buahnya melaporkan bahwa seseorang melihat tato no Prabo. Surumi dan pasukannya segera bergerak untuk memeriksa, namun ketika mereka tiba, Hijikata sudah berada di sana dan telah meledakkan beberapa tempat. Surumi menemukan tubuh yang dilaporkan dan menyadari bahwa ada ledakan lain di distrik keuangan, lantai 2.
Ia curiga kekacauan ini hanyalah pengalihan, dan yakin bahwa kelompok Hijikata berusaha masuk ke ban. Surumi segera menuju ban yang baru saja mengalami ledakan. Ketika dia masuk, keadaan di dalam sudah kacau balau. Seorang petugas ban memberitahu bahwa mereka menyimpan uang, obligasi, karya seni, dan koleksi pedang kuno. Surumi segera menduga bahwa kelompok Hijikata yang bertanggung jawab. Ketika dia membuka jendela, seorang pria tua yang telah berhasil mendapatkan pedang mulai menembaki Surumi. Surumi membalas, namun pria tua itu berhasil melarikan diri, membuat Surumi sangat marah. Di tempat lain, Sugimoto sedang menikmati ramen di sebuah kedai ketika dua tentara kembar dari Divisi 7, bernama Yohei dan Kohei, datang dan mulai menanyakan tentang seseorang yang mencari tahu tentang tato. Ketika pemilik kedai menunjuk Sugimoto, dia segera menghajar kedua tentara kembar tersebut. Namun, pasukan Divisi 7 yang berada di depan kedai langsung menyerang Sugimoto. Meskipun Sugimoto berhasil mengalahkan beberapa tentara, akhirnya dia ditodong dan dihajar dengan senapan oleh para tentara yang lebih banyak. Pada saat itulah Surumi datang dan memerintahkan bawahannya untuk membawa orang yang mencurigakan ini. Hijikata melihat Sugimoto dan langsung mengenalinya sebagai Sugimoto si abadi. Meskipun ditodong senjata dan didesak dengan berbagai pertanyaan, Sugimoto tetap tidak mengakui identitasnya. Surumi terus mendesak, melemparkan pertanyaan bertubi-tubi. Namun Sugimoto tetap membantah, dan Surumi menanyakan di mana Sugimoto menyembunyikan kulit tato yang didapatkannya. Namun, Sugimoto tetap diam. Untuk membuktikan identitas Sugimoto, Surumi menusuk pipi Sugimoto. Meskipun begitu, Sugimoto tidak menunjukkan rasa sakit, membuat Surumi semakin yakin bahwa dia adalah Sugimoto si abadi. Surumi kemudian memuji Sugimoto dan mengajaknya untuk bekerja sama dengannya. Sugimoto bertanya tentang rencana Surumi, dan Surumi menjelaskan ambisinya untuk mendanai pasukannya, menguasai seluruh divisi angkatan darat, menebang hutan, dan menanam opium. Surumi juga mengatakan bahwa ia akan mempekerjakan anak-anak yang kehilangan orang tua, istri yang kehilangan suami, dan suami yang kehilangan anaknya di medan perang. Ia berencana membentuk pemerintahan militer dengan tujuan melawan kekaisaran, yang membuatnya kecewa. Surumi kemudian menunjukkan koin emas yang ditemukannya di penjara Noprabo, meyakinkan Sugimoto bahwa emas itu benar-benar ada dan pasti Noprabo telah melelehkannya untuk membuat koin. Meskipun begitu, Sugimoto menolak tawaran Surumi untuk bergabung dengannya. Surumi kemudian memerintahkan Yohei dan Kohei untuk mengorek informasi lebih lanjut dari Sugimoto dengan rencana untuk menyiksanya. Namun, Sugimoto malah memprovokasi mereka dan akhirnya menyerang kedua tentara tersebut, meski dalam situasi yang sangat sulit. Sugimoto berhasil bebas dan menghajar Yohei serta Kohei. Ketika pasukan Divisi 7 lainnya datang untuk melerai perkelahian, Yohei dan Kohei merasa sangat kesal karena tidak mampu melawan Sugimoto. Mereka marah dan berniat menghabisinya, tetapi komandan mereka melarang tindakan itu. Sementara itu, Asirpa meminta bantuan serigala peliharaannya, Retar, untuk mencari jejak Sugimoto dengan menggunakan kaos kakinya. Namun, Retar malah menemukan Shiraishi yang sedang tidur. Ternyata, kaos kaki Sugimoto tertukar dengan milik Shiraishi saat mereka menghangatkan tubuh di depan api unggun. Shiraishi awalnya mengira Asirpa telah dikhianati oleh Sugimoto dan mulai tertawa. Namun, Retar segera menggigit kepalanya, dan Shiraishi akhirnya memberitahu bahwa Sugimoto dibawa ke markas Divisi 7. Asirpa memaksa Shiraishi untuk membawanya ke sana. Asirpa mengantam Shiraishi dengan panahnya, akhirnya membuatnya setuju untuk menunjukkan tempatnya. Shiraishi naik ke atas untuk memeriksa keadaan Sugimoto dan menemukan bahwa dia masih hidup. Shiraishi berpikir dia bisa masuk ke dalam sel dengan menggeser sandinya. Asirpa senang karena Shiraishi bersedia membantu, namun dia meminta bagian dari emas jika mereka berhasil mendapatkannya. Asirpa setuju dan memberinya minyak beruang agar tubuhnya licin. Dengan kemampuannya, Shiraishi berhasil masuk ke dalam sel, dan Sugimoto sangat terkejut melihatnya. Shiraishi menjelaskan bahwa Asirpa yang memaksanya untuk membantu, dan segera mulai membebaskan Sugimoto. Tiba-tiba, Yohei dan Kohei datang dengan niat menghabisi Sugimoto. Mereka sangat marah, dan Kohei menyarankan Yohei untuk menggunakan bayonet agar tidak terdengar dari luar. Kohei menunggu di luar dan menutup pintu. Saat Yohei mendekat, Sugimoto langsung menyerang. Surumi datang ke sel tak lama setelah itu dan menemukan Yohei telah tewas dengan mengenaskan.
Sugimoto berpura-pura terluka parah di perutnya, memohon untuk diselamatkan, dengan janji akan memberitahu di mana dia menyembunyikan tato yang mereka cari. Surumi akhirnya memerintahkan pasukannya untuk membawa Sugimoto ke dokter di kota. Sugimoto pun langsung dibawa menggunakan kereta kuda, namun ternyata Shiraishi masih bersembunyi di dalam penjara. Saat Surumi memeriksa mayat Yohei, dia melihat luka di tangannya dan tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh membuatnya memeriksa tubuhnya Yohei. Dalam perjalanan, Sugimoto mulai menyerang para tentara yang mengawalnya, melempar mereka satu persatu dari kereta kuda. Terjadi perkelahian sengit di atas kereta, dan akhirnya hanya tersisa satu tentara yang masih berusaha menghentikannya. Namun, keduanya terlempar dari kereta kuda dan diseret. Sementara itu, Asirpa berlari mengejar kereta kuda tersebut. Dengan keberanian, dia melompat dan berhasil naik ke kereta kuda. Asirpa kemudian mengulurkan tangannya kepada Sugimoto, dan dengan usaha keras, Sugimoto berhasil naik kembali ke kereta kuda. Setelah itu, Asirpa memotong tali yang dipegang oleh tentara Divisi 7, membuat tentara tersebut terjatuh. Di markas Divisi 7, Shiraishi berpura-pura menjadi tentara dan mulai membakar markas mereka. Dia berniat mencuri tato yang telah dikumpulkan oleh orang-orang di markas tersebut. Kembali ke Sugimoto, tiba-tiba ada tembakan yang Kohei yang ingin membalas kematian saudaranya, Yohei. Namun, rekannya menyuruh Kohei untuk tidak menembak karena mereka masih memerlukan informasi dari Sugimoto. Tetapi Sugimoto dengan cepat menjatuhkan mereka. Kohei pun menyusul dan berhasil naik ke kereta kuda. Terjadi baku hantam sengit antara Sugimoto dan Kohei. Kohei sangat gigih dalam perlawanan, namun Asirpa berusaha untuk melepaskan kereta dari kudanya. Asirpa melemparkan tongkat kepada Sugimoto, yang berhasil melompat ke atas kuda. Kereta kuda tersebut akhirnya terlepas dan menabrak tumpukan salju. Dari belakang, Surumi mengejar mereka dengan penuh kemarahan. Dia membidik Sugimoto dan Asirpa, namun Asirpa dengan cepat melepaskan anak panahnya, yang menyebabkan kuda Surumi jatuh. Sugimoto dan Asirpa berhasil meloloskan diri, meninggalkan Surumi yang sangat kesal. Ketika Surumi kembali ke markas, ia menemukan markasnya terbakar habis. Anak buahnya meminta maaf, mengatakan bahwa api menyebar terlalu cepat sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan tato-tato tersebut. Namun, Surumi mengatakan bahwa tato-tatonya aman. Ternyata, kulit tato itu dijahit dan dipasang di tubuhnya. Shiraishi, yang menyamar dan menyaksikan kejadian itu, akhirnya menyadari mengapa dia tidak bisa menemukan tato-tato tersebut. Setelah itu, Shiraishi segera melarikan diri dari tempat itu. Sugimoto dan Asirpa akhirnya sampai di hutan, di mana Sugimoto mengambil tato yang telah ia sembunyikan. Ia merasa menyesal telah meninggalkan Asirpa, terutama karena pada akhirnya justru ia yang diselamatkan oleh gadis itu. Asirpa mengatakan bahwa ia sudah kehilangan ayahnya dan tidak ingin kehilangan Sugimoto juga. Ia berharap bisa menemukan jawaban dengan membantu Sugimoto mencari emasnya, tetapi Sugimoto malah menganggapnya sebagai anak kecil. Gadis ini marah karena Sugimoto tidak mempercayainya. Sugimoto kemudian mulai bercerita tentang masa lalunya. Ia memiliki dua teman masa kecil bernama Toriko dan Umeko. Seiring waktu, penduduk desa mulai menjauhi keluarga Sugimoto karena mengira mereka membawa penyakit menular. Namun, Umeko tidak peduli dan tetap ingin bersama Sugimoto, meskipun ibunya melarangnya mendekati Sugimoto. Setelah seluruh anggota keluarganya meninggal, Sugimoto memutuskan untuk membakar rumahnya dan meninggalkan desanya. Umeko memohon agar Sugimoto membawanya pergi, tetapi Sugimoto menolak, khawatir jika ia mungkin juga membawa penyakit tersebut. Sugimoto pun pergi dari desa. Ia berjanji akan kembali setelah beberapa tahun untuk menemui Umeko lagi. Gadis ini menangis sedih saat ia pergi. Setelah 5 tahun, Sugimoto kembali ke desa, namun ia menemukan bahwa Umeko telah menikah dengan sahabatnya, Toraji. Merasa kecewa, Sugimoto memutuskan untuk pergi lagi. Toraji, yang melihat Sugimoto ingin pergi, menjadi marah dan tidak ingin Sugimoto kembali ke desa untuk merebut istrinya. Toraji bersikeras bahwa dialah yang akan membahagiakan Umeko. Sugimoto akhirnya membanting Toraji dan mengucapkan selamat atas pernikahannya. Sugimoto tidak pernah berniat untuk merebut Umeko dari Toraji. Tetapi takdir mempertemukan mereka kembali di medan perang sebagai bagian dari divisi yang sama di Angkatan Darat. Di tengah pertempuran, Torajilah yang menyelamatkan Sugimoto dari bom. Dalam momen penuh emosi,
Sugimoto memeluk temannya, dan Toraji mengungkapkan keinginan terakhirnya. Toraji berharap, jika Sugimoto berhasil menemukan emas di Hokkaido, ia akan menggunakan kekayaan itu untuk menyembuhkan mata Umeko dan menjaganya. Sayangnya, Toraji meninggal dalam pelukan Sugimoto. Setelah perang, Sugimoto kembali ke desanya dan melihat bahwa Umeko dan Toraji telah memiliki seorang anak. Namun, mata Umeko kini sudah tidak bisa melihat lagi. Sugimoto membawa kabar duka ke ibu Toraji bahwa anaknya telah meninggal. Saat Umeko mendengar kedatangan Sugimoto, ia segera mendekat, tetapi mengira Sugimoto adalah